Selamat pagi adik-adik, halo apa kabar? Ketemu lagi bersama Bunda Elvi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun di rumah kita bertemu secara video, tetapi kita boleh beribadah, tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap berdoa adik-adik sekalian. Anak-anak TK yang manis-manis dan yang baik-baik, Bunda harap kabarnya baik-baik semua ya. Oke, kita akan siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Ya adik-adik, nanti akan dibantu oleh orang tua di saat kita akan beribadah. Baiklah adik-adik, baiklah kita akan mulai ibadah kita bernyanyi. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Jangan bersedih atau melamun, Yesus Tuhanku senang dipuji. Melompat-lompat sambil bernyanyi, menari-nari memuji Tuhan. Adik-adik harus selalu senang memuji Tuhan. Baiklah, karena kita sudah senang, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu dan berterima kasih pada pagi hari ini bersama anak TK, di mana Tuhan telah boleh mengumpulkan kami di rumah masing-masing, boleh kami beribadah walaupun lewat video saja, tapi kami percaya Tuhan menolong kami dan mengajari kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, kita akan masuk dalam Mazmur. Bunda akan bacakan ya. Mazmur pasal 70 ayat 1 sampai 6. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu persembahan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian mazmur kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati, siapkan pikirannya buat Tuhan. Nah, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa di surga pada pagi hari ini atas semua kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami, di mana
Tuhan senantiasa menjaga kami hari demi hari. Dan saat ini Bapa yang Maha Baik, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah lewat pimpinan Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami sehingga mengajar kami untuk mampu memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kita hari ini dari SBA Sabda Binaan Nama dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Bunda akan bacakan untuk kita semua. Judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak TK tentunya sudah mengambil rapot penilaian. Siapa yang TK kecil menjadi TK besar? Wih, hore. Sudah bersyukur tak? Sudah berdoa nggak kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan? Adik-adik, siapa sekarang yang mau jadi langsung masuk TK besar? Sudah mendaftar? Di TK mana saja, di TK Advent, di TK Cideko, semua bersyukur. Karena apa adik-adik? Pada saat ini, walaupun kita hanya di rumah, tetapi bisa kita mendaftar, bisa mendapat nilai yang baik, ya kan? Pintar-pintar. Jadi adik-adik selama belajar online di rumah, rajin-rajinlah mengerjakan tugasnya, rajin-rajinlah mengerjakan PR-nya, ya kan? Nanti kalau sudah selesai
COVID-19 kalian akan kembali ke sekolah. Ayo, pasti semua sudah rindu. Aku sudah rindu sekolah, Mama. Pasti semua sudah rindu kita bertemu dalam gereja. Mudah saja sudah rindu kita bertemu. Ya adik-adik, adik-adik kita hari ini belajar dari contoh kehidupan 3 tokoh wanita perempuan ya. Adik-adik yang cewek-cewek, kalau masih kecil kan cewek-cewek ya, coba tunjuk tangan. Yang cewek, oke. Nanti cewek-ceweknya akan berkata, ada 3 cewek atau ada 3 wanita atau perempuan yang kita dengarkan dalam firman Tuhan. Yang pertama ada Naomi, Ruth, dan Orpa. Naomi mempunyai anak tadi, siapa namanya? Siapa? Chilion dan Mahlon, mempunyai nama suaminya Elimelek. Suaminya meninggal, anak laki-lakinya keduanya meninggal. Tinggallah kedua menantu, yaitu Ruth dan Orpa. Adik-adik, mereka dulunya tinggal bersama dengan anak-anak mereka, tinggal di Bethlehem. Sebelum Mahlon sama Chilion menikah, tinggal di Bethlehem. Dan suatu hari mereka meninggalkan Bethlehem untuk tinggal di daerah Moab. Mereka pindah dari Bethlehem ke daerah Moab. Dan mereka di sana sebagai wilayah bangsa Israel, sebagai orang asing mereka tinggal di daerah Moab. Karena apa mereka tinggal dari Bethlehem pindah ke Moab? Karena pada saat itu di Bethlehem ada kelaparan, jadi mereka akan pergi ke daerah Moab. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di tengah itu Ibu Naomi sebenarnya tidak sendiri. Ibu Naomi bersama kedua anak istri anaknya, yaitu Ruth dan Orpa. Nah, Ruth dan Orpa adalah gadis-gadis Moab. Maksudnya perempuan tadi, cewek-cewek itu adalah orang lain. Contohnya kan adik-adik pendatang ke Batu Kajang. Jadi adik-adik berteman mungkin sama orang pasir, orang-orang yang tinggal di sini. Sesungguhnya orang Israel tidak boleh kawin dengan orang bangsa asing, karena bangsa-bangsa itu penyembah berhala. Maksudnya adik-adik, sesungguhnya pada waktu itu adalah di mana mereka tidak boleh menikah dengan suku lain ataupun bangsa lain. Adik-adik, pada suatu hari mereka akan kembali ke Bethlehem. Maksudnya ke Bethlehem, dari Bethlehem mereka akan kembali, dari Moab akan kembali ke Bethlehem. Jadi mereka berkata, Ibu Naomi berkata, pulanglah kalian ke rumah mama kalian, pulanglah ke rumah mamamu. Dibilang sama si Ruth sama si Orpa. Datang si Orpa dengan berat hati, dia berkata, ya sudah aku pulang. Tetapi si Ruth berkata, enggak ibu, aku ikut ibu, katanya. Ibunya kan Naomi, mertuanya. Jadi aku ikut ibu aja pulang. Jadi adik-adik, disinilah mereka pergi pulang kepada bangsanya, kepada kampungnya, kampung halamannya tadi, kepada Bethlehem dan ke Bethlehem Yudea atau di Israel. Adik-adik, cinta kasih Ruth kepada Naomi nanti dibuktikan Ruth setelah mereka tinggal di Bethlehem. Mereka bekerja di ladang, mereka memungut sisa-sisa jelai, mereka bekerja keras supaya apa? Supaya mereka bisa makan. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tetaplah menjadi anak-anak terbaik. Tetaplah menjadi orang-orang yang mau dengar-dengaran kepada orang tua. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, masa kecil kalian pada saat ini tentu akan banyak hal yang mungkin bisa terjadi, yaitu berteman dengan siapapun, tetaplah menjadi orang yang baik. Seperti Ruth tadi, baik. Dan tetap juga harus baik kepada orang tua, dengar-dengaran, harus mengasihi saudara-saudaranya. Ya adik-adik, harus tetap selalu
semangat ya, semangat, rajin berdoa, harus punya kasih sayang kepada mama dan papa ya. Adik-adik, nanti kita akan buat seperti ini ya. Bisa lihat kan? Bisa lihat enggak? Nanti Bunda foto paling ya, soalnya ini kalau kayak gini tidak bisa dibaca ya. Bacanya ini janjiku untuk mama dan bapak. Bunda baca. Aku akan orang baik dan benar, rajin berdoa, ibadah, patuh pada Tuhan. Dengarkan mama dan papa. Adik-adik bisa nanti di rumah dibuatin. Ini janjiku untuk mama dan papa. Terserah mau tulis apa saja. Contohnya seperti ini. Aku mau jadi orang benar, aku mau jadi orang baik, aku orang yang dengar-dengaran pada orang tua, aku orang takut akan Tuhan. Terserah, tulis apa saja. Tapi yang terutama harus dilakukan. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan masuk dalam ini nyanyian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 9. Dibuka Kidung Cerianya. Tuhan pencipta semesta. Adik-adik sekalian persembahan, kita akan bernyanyi. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita bersatu dalam doa, kita bersahabat sekalian. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan karena kebaikan-Mu hari demi hari dalam hidup kami. Kiranya kasih setiamu Tuhan memberkati seluruh anak pelayanan kami, khususnya anak TK. Mari Tuhan berikan mereka kesehatan, pelihara dalam kasih-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami seperti bagaimana Ruth, Naomi, dan bagaimana mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka di tengah situasi yang begitu sulit. Mereka tetap datang kepada Tuhan dan bersyukur. Terima kasih Bapak yang maha baik. Engkau berkati seluruh anak pelayanan Pelkat GPW Fata Batu Kajang, anak TK kecil dan tangguh. Biarlah senantiasa mereka boleh bersyukur, tetap boleh mengandalkan Tuhan di masa-masa sulit mereka. Bapak yang maha baik, kami bersyukur padamu. Biarlah kiranya dalam ibadah ini boleh nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Berkati seluruh persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah senantiasa boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati pelayanan kami Tuhan dalam ibadah IMPA, jemaat, bahkan PT. Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan gereja GPIB Fata Batu Kajang. Senantiasa Tuhan ada. Berkati mulai dari pendeta, PHMG, dan seluruh presbiter, supaya senantiasa apa yang dilakukan menjadi benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah, tapi jangan lupa nanti hasil yang sudah dibuat seperti ini, foto dan kirim ke Bunda sebagai daftar absen ya. Jangan lupa. Kita akan tutup ibadah kita Kidung Ceria 290. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Terima kasih Bapa yang maha baik, kami bersyukur padamu buat ibadah singkat pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh anak-anak TK. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus akan memberkati seluruh anak-anak layan
terutama anak-anak TK. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.